Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Padang Bola Karahap, Prodi PGSD kelas 2C, NPM 201400113. Adapun tujuan pembuatan video saya di sini untuk menjelaskan tentang pengembangan desain dan pembelajaran PKN di kelas rendah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian desain pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran adalah pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematik untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan sumber-sumber yang belajar yang digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan hasil belajar. Secara sederhana, desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, sumber-sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta didik mau dan mampu untuk belajar. Yang kedua yaitu komponen desain pembelajaran. Dari deskripsi di atas, maka dalam desain pembelajaran terdapat 5 komponen utama yang bersifat integral yang saling berhubungan dan harus ada dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik merupakan raw input atau bahan mentah dalam proses pembelajaran, memiliki berbagai karakteristik. Peserta didik sendiri merupakan pembelajar atau pihak yang menjadi fokus pembelajaran yang sedang mengikuti proses pembelajaran pada satu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus dapat menganalisis karakteristik maupun perkembangan peserta. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling penting dalam desain pembelajaran setelah komponen peserta didik. Sebagai pembelajar, seorang guru harus yang mengajarkan peserta didik tanpa menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan membelajarkan peserta didik tanpa tujuan pembelajaran diibaratkan seperti nahkoda yang berlayar tanpa menggunakan kompas yang mengakibatkan dia meraba-raba dan menentukan tujuan untuk dicapai, dan celakanya dalam kenyataan di lapangan para guru masih ada yang mengabaikan hal ini. Secara pragmatik, pendidikan kewarganegaraan atau PKN ditunjukkan pada gerakan akhir, yaitu pembentukan warga negara yang baik atau good citizen atau good citizenship sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Rasionalnya bahwa Pancasila dan Undang-Undang 1945 ditempatkan sebagai norma yang parametik kehidupan nasional Indonesia dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, ditinjau dari cara kerjanya dan bergerak dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk kualitas kepribadian bagi warga negara yang baik. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dalam proses pengalaman, guru menciptakan kondisi yang merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar tersebut harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang keempat yaitu sumber-sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar dan bahan alat yang dapat digunakan, dan personal seperti guru, petugas perpustakaan, laboran, dan siapa saja yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tak langsung, untuk keberhasilan pengalaman belajar.
Dalam kaitan dengan keseluruhan tersebut, guru PKN sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dituntut untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PKN. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen dan desain pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dilakukan perancangan dan pengembangan alat evaluasi pembelajaran sebagai bagian integral dari komponen desain pembelajaran. Itulah sebabnya komponen evaluasi pembelajaran ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang pembelajaran telah ditetapkan sudah tercapai. Yang kedua, model-model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran adalah pola pembelajaran yang dijadikan sebagai contoh dan acuan oleh guru sebagai pendidik profesional dalam merancang pembelajaran yang hendak fasilitasnya. Setidaknya ada 6 orientasi pada desain pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model desain pembelajaran berorientasi kelas. Yang kedua, model desain pembelajaran berorientasi produk. Yang ketiga, model desain pembelajaran berorientasi sistem. Yang keempat, model desain pembelajaran berorientasi prosedural. Yang kelima, model desain pembelajaran berorientasi melingkar. Yang keenam, model desain pembelajaran berorientasi kompetensi. Selain itu juga ada beberapa model desain pembelajaran, yaitu yang pertama model desain pembelajaran Asure. Yang kedua, model desain pembelajaran ADIE. Yang ketiga, model desain pembelajaran Hannafin dan Veitch. Yang keempat, model desain pembelajaran Dix dan Curry. Yang kelima, model desain pembelajaran KEM. Dari pembahasan yang di atas, saya akan menyimpulkan yang pertama yaitu desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, sumber-sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta didik mampu untuk belajar. Yang kedua yaitu dari deskripsi di atas, maka dalam desain pembelajaran terdapat 5 komponen utama yang bersifat integral yang saling berhubungan dan harus ada dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah: yang pertama, peserta didik; yang kedua, tujuan pembelajaran; yang ketiga, pengalaman belajar; yang keempat, sumber-sumber belajar; yang kelima, evaluasi pembelajaran. Model desain pembelajaran adalah pola pembelajaran yang dijadikan sebagai contoh dan acuan oleh guru sebagai peserta didik profesional dalam merancang pembelajaran yang hendak difasilitasinya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.